Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Irina Azhara dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga dengan NIM 1521117131112. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum dasar hygiene tentang identifikasi bahaya di lingkungan sekitar kita. Identifikasi potensi bahaya dan pengendalian resikonya. Di lingkungan sekitar kita pasti ada hazard dan ada resiko. Adapun pengertian hazard yaitu Hazard atau sumber potensi bahaya. Hazard didefinisikan sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Adapun pengertian dari risk, resiko akibat potensi bahaya, risk didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian hazard dan risk, kita akan mempelajari tentang macam-macam hazard. Adapun macam-macam hazard atau bahaya di sekitar kita yaitu 1. Hazard mekanik, 2. Hazard fisika, 3. Hazard biologi, 4. Hazard kimia, 5. Hazard ergonomi, dan 6. Hazard psikososial atau psikologi. Adapun 5 pengendalian risiko yaitu 1. Eliminasi. Dengan teknik ini, bahaya dihilangkan sama sekali dari tempat kerja atau area kerja. 2. Substitusi. Teknik ini tidak dapat menghilangkan bahaya K3 seperti teknik pertama, tapi hanya menurunkan tingkat bahayanya. 3. Modifikasi engineering. Teknik ini diterapkan dengan cara melakukan rekayasa atau modifikasi untuk mengurangi paparan bahaya dari sumbernya. 4. Administrasi. Dengan menggunakan teknik yang satu ini, bahaya dikendalikan dengan menyediakan prosedur operasi atau SOP, pengaturan jam kerja, dan lain-lain. 5. APD. Paparan bahaya dikendalikan dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Adapun aktivitas yang pertama di lingkungan sekitar saya yang mempunyai potensi bahaya dan upaya pengendaliannya yaitu aktivitas pembuatan galvalum atap asbes di daerah Ngagel. Potensi bahaya yang pertama yaitu bahaya mekanik. 1. Mesin bor listrik yang digunakan. Resikonya, mesin bor dapat mengenai tangan pekerja sehingga menyebabkan tertusuk pada sisi mata bor yang tajam. Adapun pengendalian resikonya yaitu 1. Eliminasi. Menghilangkan mesin bor agar tidak digunakan lagi oleh pekerja. Namun, tidak dapat dilakukan karena mesin bor merupakan komponen yang penting. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi. Mesin bor listrik tersebut bisa digantikan dengan mesin bor portable yang lebih aman dan modern dengan mengikuti petunjuk cara penggunaannya. Upaya pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Apabila harga mesin bor portable lebih mahal, maka pekerja supaya menyiapkan stop kontak yang cukup dekat agar mesin bor listrik tersebut tidak melilit pekerja. Upaya pengendalian resiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan label penggunaan pada mesin bor yang baik dan tepat, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja yang lain prosedur penggunaan mesin bor yang tepat. Pengendalian resiko yang kelima yaitu APD, memberikan APD pada pekerja berupa masker dan sarung tangan agar pekerja tidak tertusuk atau terkena mesin bor yang digunakan. Adapun potensi bahaya mekanik yang kedua yaitu gerinda tangan yang tajam, bergigi, dan berkarat. Resikonya, tangan pekerja dapat tersayat dan terkoyak dengan permukaan gerinda tangan yang bergigi dan tajam.
Adapun pengendalian resikonya yang pertama, eliminasi, menghilangkan gerinda tangan tersebut agar tidak digunakan lagi oleh pekerja karena bahaya dan resiko yang dimiliki dapat menyebabkan pekerja terluka. Namun tidak dapat dilakukan karena mesin gerinda merupakan komponen yang penting. Adapun upaya pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti gerinda tangan tersebut dengan gerinda duduk yang lebih aman, hening, dan efisien dari waktu penggunaan. Adapun upaya pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, membersihkan mata gerinda yang sudah berkarat dengan cara mengamplas dan meletakkan gerinda di tempat yang aman agar tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Adapun upaya pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, menempelkan rambu bahaya benda berputar atau benda terjepit saat menggunakan gerinda. Pekerja lebih berhati-hati sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan sosialisasi teknik penggunaan gerinda yang lebih tepat sesuai prosedur. Adapun upaya pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, memberikan APD pada pekerja berupa sarung tangan yang tebal dan menutupi seluruh permukaan tangan dan jari-jari agar pekerja tidak tersayat saat menggunakan gerinda tersebut. Adapun potensi bahaya mekanik yang ketiga yaitu tangga kayu yang rapuh dan berserabut. Risiko bahayanya, pekerja dapat terjatuh saat menaiki tangga dari ketinggian. Selain terjatuh, sifat kayu yang rapuh dan berserabut memungkinkan serpian kayu menusuk tangan atau kulit pekerja. Pengendalian resiko yang pertama, eliminasi, menghilangkan tangga kayu yang rapuh tersebut agar tidak digunakan oleh pekerja bangunan serta menghilangkan serabut kayu pada tangga. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti tangga kayu tersebut dengan tangga besi yang berbentuk piramid sehingga lebih kuat, aman, dan tidak berserabut, yang memungkinkan pekerja tidak tertusuk apabila pekerja menaikinya. Pengendalian resiko yang ketiga adalah modifikasi engineering, memperbaiki rangka dari tangga tersebut dengan kayu-kayu yang lebih kokoh, kuat, serta melapisi tangga kayu dengan kain untuk menghindari tertusuk serabut. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan edukasi mengenai penggunaan tangga dan rambu bahaya akibat ketinggian. Upaya pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, memberikan APD pada pekerja berupa safety harness dan safety helmet kepada pekerja. Apabila terjatuh, maka safety harness akan menahannya agar tidak mengenai tanah, dan safety helmet untuk melindungi kepala pekerja dari benturan keras ketika terjatuh. Potensi bahaya fisika. 1. Suhu yang panas karena terpapar sinar matahari langsung. Resikonya, membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan hingga berat, meningkatkan resiko terkena heat stroke, serta meningkatkan resiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung dari sinar UV. Adapun pengendalian resiko 1. Eliminasi, menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan mengingat pekerja diharuskan bekerja di luar ruangan. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan mengingat suhu yang panas berasal dari sinar matahari langsung. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, membuat kanopi atau atap sementara dari terpal plastik atau triplek kayu sehingga pekerja tidak akan terkena sinar matahari langsung karena terhalang oleh benda tersebut. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan himbauan dan anjuran kepada pekerja untuk berteduh di jam-jam matahari terik seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan matahari berlebih. Pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, baju tertutup, dan masker atau buff untuk menghindari pekerja terpapar langsung sinar matahari sehingga kulit pekerja tidak terbakar. Potensi bahaya fisika yang kedua, getaran dari mesin bor yang digunakan oleh pekerja bangunan. Resiko yang dialami, pekerja akan mengalami peningkatan resiko terkena tendinitis akibat gerakan berulang yang dilakukan terus-menerus.
Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber dari getaran tersebut. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber getaran tersebut merupakan kegiatan pokok atau penting. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti mesin lama dengan mesin bor yang lebih modern sehingga akan mengurangi intensitas gerakan berulang pada pekerja. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan mesin bor bantalan empuk pada pegangan agar ketika digunakan pekerja akan terasa nyaman dan tidak menimbulkan sakit saat dilakukan berulang-ulang. Pengendalian resiko yang keempat yaitu administrasi, menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan terlalu lama dalam satu waktu sekaligus, terutama jika tangan sudah terasa sakit. Pengendalian resiko yang kelima, APD, memberikan pekerja sarung tangan dan earplug agar merasa nyaman saat menggunakan mesin bor. Potensi bahaya kimia. 1. Partikel-partikel debu kecil yang berterbangan dengan intensitas yang tinggi. Resikonya, partikel debu ini apabila terhirup terlalu banyak dan masuk ke paru-paru dapat menyebabkan serangan asma, rinitis alergi, batuk, dan bersin. Apabila debu memapar mata pekerja, maka dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Adapun pengendalian resiko yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber ini dapat kita hilangkan dengan rajin menyiram serpian galvalum dan asbes tersebut dengan air supaya tidak tertiup angin. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti galvalum tersebut dengan galvalum yang berkualitas lebih baik lagi agar debunya tidak berterbangan. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, secepat mungkin memotong galvalum dan mengebornya dengan satu sama lain. Pengendalian resiko yang keempat yaitu administrasi, menghimbau dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan. Pengendalian resiko yang kelima yaitu APD, pekerja dapat menggunakan masker atau respirator mulut dan hidung agar debu tidak terhirup. Agar debu tidak mengenai mata, maka pekerja menggunakan safety goggles. Lebih baik kacamata berwarna hitam untuk melindungi mata dari sengatan sinar matahari sekaligus. Adapun potensi bahaya ergonomi yang dialami yaitu 1. Posisi pekerja yang berdiri terus-menerus selama bekerja. Resiko yang dialami, berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Adapun pengendalian resiko yang pertama, 1. Eliminasi, menghilangkan kebiasaan untuk berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk atau beristirahat apabila kaki sudah terasa nyeri. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti aktivitas ringan yang dilakukan berdiri dengan cara duduk. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja dengan menata menggunakan rangka besi yang dapat digunakan untuk duduk saat bekerja. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri saat terlalu lama berdiri. Ini ada sedikit cuplikan video dari pembuatan atap galvalum. Sekian video pengertian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.